Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eko NIM 1914080036. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian mengenai referensi. Yang pertama yaitu fungsi referensi dalam karya ilmiah. Yang pertama yaitu sebagai acuan atau pedoman dalam proses pemecahan masalah, baik hal ini terkait dengan konsentrasi penciptaan maupun pengkajian. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan yang akan diperbandingkan dengan beberapa referensi lain yang dipakai. Yang ketiga, tetap mengambil dan menggunakannya sebagai referensi meskipun di sana-sini masih perlu ditambahkan dengan pengembangan atau pendapat penulis sebagai perbaikan seperlunya. Lalu materi kedua yaitu aturan pengutipan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu Endnote atau body note adalah catatan pada bagian tengah tulisan yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, pandangan atau teori mengenai masalah tertentu yang dijelaskan di dalam teks. Nah, tata cara penulisan body note ini yang pertama ditulis di akhir teks kutipan. Yang kedua, rujukan ditulis di dalam kurung. Yang ketiga, terdiri dari nama pengarang tanpa gelar, tahun publikasi, dan nomor halaman. Nah, di sini saya telah menyiapkan beberapa contoh. Kita bahas salah satu saja. Yang pertama yaitu buku dengan satu pengarang. Nah, inilah contohnya. Lalu yang kedua yaitu Endnote adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. Nah, tata cara penulisan Endnote ini yang pertama, penulisan Endnote sama dengan footnote. Diletakkan di bagian akhir suatu karya tulis ilmiah. Sumber rujukan Endnote menggunakan kode angka dan posisi Endnote terletak pada akhir setelah seluruh pembahasan pada karya ilmiah tuntas. Kode angka disusun secara urut sesuai dengan susunan paragraf halaman karya ilmiah. Kode-kode angka tersebut secara otomatis dapat dimunculkan dengan menggunakan fitur references yang terdapat pada program Microsoft Word. Lalu yang terakhir yaitu footnote, disebut juga dengan catatan kaki. Yaitu catatan yang berada di bawah halaman karya ilmiah yang umumnya berfungsi sebagai lokasi penyantuman identitas sumber rujukan dari informasi yang dikutip di bagian badan teks atau badan paragraf dan sebagai keterangan tambahan untuk informasi, istilah atau nama-nama tertentu. Nah, terdapat banyak sekali format tulisan footnote. Di sini saya akan menjelaskan contohnya yaitu pada buku. Nah, pada buku ditulis yaitu Muhammad Yahya Harahap, judulnya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, merupakan cetakan pertama, edisi kedua, Sinar Grafika Jakarta 2010 halaman 100. Materi terakhir tentang referensi yaitu aturan penulisan referensi berdasarkan style. Banyak sekali stylenya. Contohnya yang pertama itu apa? American Psychological Association adalah salah satu bentuk situasi yang dikeluarkan oleh organisasi apa, terutama untuk bidang psikologi dan sosial. Ciri gaya penulisannya yang pertama, daftar pustaka diurutkan alfabetis berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak ada penulis. Yang kedua, nama depan penulis ditulis secara inisial. Ketiga, apabila ada penulis sama dengan daftar pustaka ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Lalu bisa ditambahkan huruf A, B, C setelah tahun. Lalu Vancouver style, aturan penulisan referensi jurnal. Yang pertama yaitu nama penulis ditulis maksimal 6. Selanjutnya memungkinkan dengannya DKK. Nah, nama jurnal ditulis dengan versi singkat. Ketiga, tahun ditulis tanpa disertai bulan, tanggal, nomor halaman ditulis versi singkat. Yang keempat yaitu doi, ditulis berupa URL atau HTTPS. Yang terakhir tidak diakhiri dengan tanda titik. Lalu Mila Stylus, Modern Language Association.
Untuk penulisan dalam bidang bahasa Inggris dan humanities, cara penulisannya yaitu yang pertama, nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang. Kedua, tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. Ketiga, kutipan pada halaman cukup dengan menuliskan kata akhir dan nomor halaman kutipan. Keempat, pada beberapa media tertentu dan dapat ditambahkan informasi jenis media dan format, misalnya cetak, online, web, dan lain-lain. Yang kelima, pada sumber online cukup menampilkan tanggal, bulan, dan tahun diakses tanpa menyebutkan sumber online-nya. Lalu AMA Styles. Untuk penulisan dalam bidang kesehatan, biologi, dan kedokteran, semua item dalam daftar pustaka didaftarkan berdasarkan urutan numerik penulisan. Penulis ditulis nama belakang terlebih dahulu, kemudian nama depan ditulis inisial saja, tidak perlu menggunakan koma di antara nama belakang dan depan. Terakhir, penggunaan spasi tunggal dalam daftar pustaka. Yang terakhir yaitu Chicago dan Turabian Style. Untuk penulisan di bidang sastra, sejarah, dan seni, gaya penulisannya yang pertama, pada catatan kutipan memasukkan nama penulisan seperti terdaftar dalam artikel. Yang kedua, penggunaan catatan kaki atau footnote serta endnote dalam melakukan kutipan di dalam tulisan atau karya tulis diberi nomor secara kronologis. Yang ketiga, penulisan ditulis secara utuh dan dibalik. Keempat, selalu memberikan informasi tanggal publikasi atau tanggal terakhir update. Apabila tidak ada, gunakan kode ND. Lalu judul untuk karya tulisan pendek seperti artikel, lagu, puisi, cerita pendek ditempatkan dengan memberikan tanda question. Judul karya tulisan panjang seperti buku, jurnal, album, film ditulis italik atau miring. Nah, mempunyai dua sistem pencatatan. Yang pertama, notes bibliografi digunakan dalam bidang humanira dan gaya. Lalu outdoor date digunakan untuk ilmu sosial, ilmu fisik, dan ilmu alam. Mungkin penjelasan singkat saya mengenai materi referensi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.